Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada kalian semua dan selamat datang di SMP Negeri 1 Ayah, SMP yang kita cintai. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itulah Ibu akan terlebih dulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyuning Margiati. Alamat Demangsari RT 2 RW 6. Di SMP 1 Ayah, saya mengajar PPKN. Untuk eskur, saya mengampu eskur drum band dan menjadi pembina pramuka. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya, pada kesempatan ini atau pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perlu kalian ketahui dulu tentang apa pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana penerapannya, apa itu nasionalisme, kemudian hal-hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, kemudian apa itu patriotisme, ciri-ciri patriotisme, dan bagaimana penerapannya. Baiklah, Ibu mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab dari kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara NKRI serta kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Berikutnya tentang penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, cinta tanah air. Untuk mewujudkan cinta tanah air bisa dengan cara melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat memantahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Berikutnya yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara.
Kesadaran bela negara ini dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Bisa saja dengan mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Bisa saja dengan cinta produksi dalam negeri, agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Apa itu sukuisme? Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Kemudian yang kedua, kaufinisme. Kaufinisme adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Sekarang adalah patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme apa saja? Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, sekarang implementasi dari sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi itu sama dengan penerapan. Penerapan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Silahkan bisa kita lihat dalam videonya. Demikian tadi video sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga. Kemudian berikutnya contoh sikap dalam kehidupan sekolah.
Bisa kalian lihat, coba lihat gambarnya atau lihat videonya. Bendera siap pada sang merah putih. Hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, biar dipandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Nah, itu gambarnya sudah terlihat. Sekarang yang ketiga, sikap patriotisme dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat lagi dalam videonya. Bisa kita lihat bersama, ya. Kemudian yang keempat, sikap patriotisme dalam kehidupan berbangsa. Mari kita lihat videonya bersama.
Demikian tadi tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya selaku pelajar dan warga negara pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.